Nah ini ada berita yang viral ini. Ada ibu penjual gorengan di Tuban ingin jual ginjal demi bayar utang untuk anaknya. Pemirsa, seorang ibu di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menjajakan ginjalnya di pinggir jalan hingga akhirnya ditertibkan Satpol PP. Kepada petugas, ibu 3 anak ini mengaku aksi nekat itu dilakukan untuk membayar utang anaknya yang mencapai ratusan juta rupiah. Jadi ceritanya ini kacau ini. Kacaunya kayak gini. Jadi ada seorang anak ya, ini anak kedua dari ibu tersebut yang suaminya sudah meninggal dan si ibu ini adalah penjual gorengan gitu. Jadi si anak ini sedang terlilit hutang. Kenapa dia terlilit hutang? Karena dia main investasi bodong ya. Jadi dia pernah investasi, pinjam ke bank gitu ya, dan dia juga pinjam di koperasi, pinjam ke tetangga. Ya awalnya gara-gara investasi ini. Jadi karena investasi terus kemudian investasinya bodong, duitnya nggak balik, sedangkan dia membiayai itu dengan utang. Akhirnya apa? Yang dia lakukan adalah dia harus menggali lubang lagi. Nah karena dia harus gali lubang, dia utang lagi ke tempat lain, utang lagi ke tempat lain, utang lagi ke tempat lain. Jadi numpuk-numpuk. Si anak ini yang biasa nganter si ibu untuk jualan gorengan. Satu ketika karena ditagih terus banyaknya tekanan, si anak ini kabur. Nah ketika nggak pulang kan ibunya jadi yang ditagih. Ketika ibunya ditagih, dia juga cuma seorang penjual gorengan yang nggak punya duit 200 juta gitu. Akhirnya nekat untuk menjual ginjalnya. Akhirnya sudah diurus tapi ya di Tuban oleh dinas sosial yang terkait, dan kabarnya juga sudah diajak komunikasi dengan Basnas tempat. Saya ingin memberikan wawasan untuk Anda ya, kalau terjadi hal seperti ini dengan orang terdekat kita itu bagaimana. Karena ini bukan masalah yang langka sebetulnya. Ini adalah fenomena gunung es dari kejadian-kejadian yang sering terjadi di masyarakat. Ya ibu ini yang kelihatan gitu. Yang nggak kelihatan ada banyak sekali. Lah kenapa kok bisa jual ginjal? Kenapa kok bisa sepanik itu gitu ya, sampai nekat untuk jual ginjal? Karena sebetulnya ibu itu udah ngerasa nggak punya apa-apa, yang dia punya ya hanya tubuh saja gitu ya. Akhirnya pikirannya adalah apa yang bisa dijual gitu. Kalau kita melihat kondisi semacam ini, sebetulnya ada satu unsur kepanikan gitu, dan ini umum terjadi. Jadi Anda jangan menghujat si anak, jangan menyalahkan si pinjol, jangan menyalahkan judi online-nya atau investasi bodongnya, atau kita nggak ada gunanya menyalahkan. Tetapi dalam kesempatan ini saya ingin memberikan wacana untuk supaya nanti kalau ada kejadian seperti ini kita bisa bersikap gitu ya. Panik itu terjadi karena apa? Karena banyaknya tekanan yang datang sekaligus, makanya terus kemudian membuat otak kita tidak memiliki kesempatan untuk bekerja, untuk bergerak gitu. Ya memang sih join di investasi bodong itu sebuah kesalahan gitu. Tapi kalau udah terlanjur terus gimana? Nah, supaya nggak tambah parah gitu. Jadi teman-teman yang hari ini sedang mengalami kepanikan pertama, ini kunci nih. Kalau salah ngambil keputusan, entah mungkin gagal bisnis, atau teman-teman nggak tahu ya kalau itu investasi bodong, terus kemudian sempat join, terus kemudian sekarang loss gitu. Atau mungkin dulu pernah punya pinjol yang sekarang ditagih terus gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Pada saat penagihan, itulah terjadi kepanikan. Nah, kalau udah terjadi kepanikan, maka otak yang bekerja adalah otak reptil. Jadi otak reptil itu hanya bisa mencari nikmat, menghindari sengsara. Jadi cuma itu tok gitu. Pekerjaannya cukup sederhana, cuma 2 itu tok. Avoid pain, gain pleasure. Kalau sudah begini gimana? Sudah, apapun ditempuh nih. Jangan sampai kita mengambil keputusan dengan mengandalkan otak reptil. Otak reptil itu hanya bekerja pada saat kita terdesak gitu. Kalau udah terdesak ya maka nggak bisa mikir, ya sudah, jual ginjal lah atau apalah. Bahkan si anak ini pun mengambil keputusan gali lubang itu karena otak reptil yang bekerja sebetulnya. Karena panik pertama kali diketagih, kemudian dia cari pinjaman lagi, panik cari pinjaman lagi. Jadi kuncinya adalah pada saat Anda mengalami masalah seperti ini, pada saat kepanikan terjadi yang pertama kali, jangan pernah gali lubang untuk menutup lubang. Jangan pernah hutang untuk menutup hutang. Jadi kuncinya adalah yang paling penting itu kita kalau punya satu masalah jangan ditambah dengan masalah yang baru. Jangan bikin masalah lagi. Ya sudah, masalah ini saja gitu yang dihadapi. Seringkali kita ingin menghindar dari satu masalah tetapi justru membuat masalah yang baru. Nah itu wajar gitu ya. Orang normal seperti itu gitu. Makanya saya ingatkan gitu. Apabila hal ini terjadi pada Anda sedang ada masalah, jangan gali lubang untuk menutup hutang yang lama.
Karena hutang itu hanya bisa diselesaikan ya dengan kita bekerja misalnya, atau Anda berbisnis, berdagang dan seterusnya. Cuman untuk bisa berbisnis, berdagang, bekerja itu kita memerlukan fungsi otak. Jangan sampai otak reptilnya ini yang bekerja. Makanya di dalam ebook 30 hari bebas hutang yang Anda bisa download di link di bawah ya, di deskripsi, Anda silakan download gratis ebook 30 hari bebas hutang. Itu pertama adalah Tuhan, kedua adalah endapkan. Saya seringkali memberikan masukan tentang hal ini. Karena kalau kita belum mengendap, yaitu tadi otak reptil yang bekerja akhirnya panik, ya itu gali lubang, tutup lubang, akhirnya kabur gitu kan. Ada juga yang terjerat ke hal-hal yang lebih negatif lainnya. Jadi rasa panik itu seringkali membuat kita untuk mencari solusi-solusi yang sifatnya instan. Nah ini kuncinya di sini nih. Jadi kalau kita sudah mulai mikir mencari cara instan, inilah yang menimbulkan masalah-masalah baru. Ingat saudara, jadi pada saat kita mengalami sebuah masalah, jangan pernah mencari jalan instan. Rencanakanlah rencana-rencana yang lebih panjang gitu ya. Oke, mungkin kita ngadepi orang, kita akan ngadepi orang yang nagih dan seterusnya. Nah ini harus ada strateginya gitu. Jadi kalau kita sedang ditagih tapi kita belum punya uang, itu jangan sampai paniknya yang muncul sehingga kita nurutin apa kata orang itu dan akhirnya membuat kita terjerumus ke hal-hal yang lebih negatif gitu. Judi online, ke investasi bodong yang lainnya, atau gali lubang dan seterusnya, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang harusnya adalah kita mengendap dulu, setelah mengendap kita buat rencana yang nggak jangka pendek, nggak jangka panjang juga. Jadi rencana-rencana mengenai tergantung jenis utangnya itu apa dan berapa jumlahnya. Kalau baru puluhan juta dan di bawah 200 juta, di bawah 1 miliar gitu, rencananya bukan rencana-rencana jangka yang terlalu panjang sekian tahun, nggak usah gitu. Jadi rencananya setahun, 2 tahun gitu kan. Kita buat sebuah rencana, dibagi-bagi nih gitu. Kalau misalkan awalnya nggak 200 juta juga, awalnya cuma sekian puluh juta kan. Nah itu dibagi-bagi nih, berarti 1 bulan harus menyediakan berapa, yang mampunya berapa, hari ini penghasilannya berapa, dengan kerja ekstra kita bisa tambah berapa. Nah itu yang diajukan, bisa nggak bisa itu gitu. Jadi jangan kita nurutin yang nagih saja. Kalau kita nurutin yang nagih, akhirnya harus gali lubang, tutup lubang. Nah itu akan tambah besar, nanti akan tagih lagi, Anda janjiin lagi. Pokoknya kalau ditagih itu jangan menjanjikan dulu ya. Saya ingin berbagi cerita untuk Anda gitu. Jadi seringkali pada saat kita terjebak di pemikiran-pemikiran solusi instan, pengen cari uang instan yang lebih besar lagi, atau pengen cari uang besar dan cepat gitu kan. Itu kan instan gitu ya. Seringkali kita hanya jadi buang-buang waktu. Mencari nggak ketemu, cari nggak ketemu, akhirnya kabur. Supaya tidak jadi seperti ini, maka kita harus menggantungkan diri kita kepada yang maha memberikan solusi. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya nggak mau ceramah, tapi saya mau cerita nih. Sudah saya tulis di buku Profit Maker ya, di halaman 43. Sekali lagi di buku Profit Maker halaman 43. Saya sudah tulis cerita ini, yaitu cerita orang yang terdekat dengan saya, ibu saya. Kalau ini tadi anaknya kena investasi bodong, ibunya kemudian sampai menjual ginjal. Saya pernah mengalami bukan investasi bodong, tapi saat itu ketika awal-awal masuk kuliah kan, jadi bapak saya itu kerjanya nggak di Indonesia gitu. Saat itu masih nunggu kiriman gitu, belum dapat kiriman dari bapak saya. Tetapi deadline menyelesaikan uang gedung kuliah itu harus segera gitu. Ya harus segera. Jadi sudah deadline lah istilahnya. Cuman ibu saya belum pegang uang saat itu. Kami bukan berasal dari keluarga yang kaya enggak gitu ya, tapi cukup lah gitu. Karena kami 3 bersaudara kuliah semua. Nah pada saat awal saya masuk kuliah itu kondisinya mama saya pas nggak pegang duit lah. Apa yang terjadi? Saya ada hal menarik, setiap ba'da asar, habis asar itu mama itu di depan di teras ya, masih pakai mukena habis sholat asar gitu. Saya tuh lihat mama saya itu mulutnya sedang berzikir gitu ya. Itu sampai maghrib biasanya gitu. Sampai adzan maghrib baru masuk lagi gitu untuk sholat maghrib. Setiap sore. Jadi setiap ba'da asar itu pasti di teras, duduk di kursi sambil berzikir. Nggak jarang saya lihat matanya itu sambil menitikkan air mata gitu. Sambil nangis gitu ya. Saya tanya, kenapa mah gitu? Kok nangis, sedih tuh mah? Enggak apa-apa gitu. Ya saya mikirnya sih paling kangen sama bapak gitu. Saya lihat lagi besoknya gitu lagi, nangis lagi. Besoknya saya lihat nangis lagi. Sampai nggak tega gitu ya. Saya bisa apa? Waktu itu saya belum bisnis gitu. Masih pertama masuk kuliah, jadi belum bisnis komputer. Masih awal banget gitu ya. Hari pertama, kedua, ketiga, hari keempat kalau nggak salah, atau hari kelima saya lupa. Ada orang tiba-tiba lewat di depan rumah.
seorang bapak-bapak nengok tanah di depan rumah saya itu di samping gitu ya, depan agak samping gitu ada tanah kosong kan, dilihat-lihat gitu, terus menyapa, "Selamat sore Bu, sugeng sonten," pakai bahasa Jawa ya. "Sugeng sonten, jih Pak, pripun," gitu. "Ini saya lihat-lihat tanah, ini tanahnya siapa ya Bu ya," gitu. "Oh tetangga saya ini di selang satu gang lah pokoknya, ada di gang 7 gitu. Kami ada di gang 9 kan, ada di gang 7, disebutlah nama tetangga saya si pemilik tanah itu." "Oh gitu ya Bu ya, belah mana rumahnya," gitu. "Oh itu loh Pak, jadi masuk gitu nanti nomor 1, 2, 3, 4 ya, madepnya madep ke barat." "Oh jih, matur suwun Bu," gitu. Akhirnya si bapak itu pergi gitu. "Sami-sami Bu," saya gitu. Nah terus besoknya si pemilik tanah itu nelpon, "Bu, di rumah jenengan?" "Iya, saya tak kesana ya," gitu. "Oh jih, monggo." Akhirnya si ibu pemilik tanah datang ke rumah sambil bawa amplop gitu. Nah ini yang menarik nih, sambil bawa amplop. Terus kemudian amplop itu diserahkan ke mama saya. "Bu, terima kasih kemarin sudah jadi tanahnya," gitu. "Loh ini apa?" gitu. "Bu, saya bukan makelar loh, saya bukan broker. Kemarin ada bapak-bapak nanya, ya sudah seperti biasa kalau ada orang tanya alamat saya tunjukin. Cuman itu. Jadi saya itu nggak jualin tanahnya, saya cuma nunjukin alamatnya. Karena si bapak tanya ini tanahnya siapa, tanya ibu. Ya sudah tunjukin gitu. "Iya Bu, saya tahu, tapi ini haknya panjenengan, tolong diterima." "Ya Allah, terima kasih." Akhirnya diterimalah sama ibu saya. Habis maghrib ibu cerita sama saya, "Sini tak bilangin gitu, tadi itu diceritain gini, ini dapat itu loh amplopnya bukaan gitu, isinya berapa." Dibuka toh, terus saya hitung. Anda boleh percaya boleh enggak ya, jumlahnya itu tidak kurang dan tidak lebih seperti uang gedung kuliah saya yang besok harus saya bayarkan. Sekali lagi, jumlahnya tidak kurang dan tidak lebih, pas persis dengan kebutuhan uang gedung yang besok harus saya bayarkan ke kampus. Dari sini kita harus membaca, dan itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dan sampai hari ini saya percaya kekuasaan Allah. Jadi belum tentu ya dari hasil bekerja kita itu kita menghasilkan uang gitu, belum tentu. Kalau belum rezeki ya nggak bakal dapat. Tetapi belum tentu juga pada saat kita itu mungkin sudah lelah bekerja, merasa nggak dapat hasil, terus benar-benar nggak dapat hasil, belum tentu juga. Karena Allah itu yang maha tahu kebutuhan kita itu berapa. Siapa yang nunjukin si ibu itu untuk ngasih uang yang sama persis jumlahnya dengan kebutuhan uang kuliah saya pada saat itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saudara sekalian, di kondisi sepanik apapun, maka ingat di e-book 30 hari bebas hutang yang saya bagikan secara gratis, Anda silakan download di deskripsi. Itu saya bagikan gratis untuk Anda. Poin pertama yang harus kita perhatikan adalah Tuhan. T-E-N-A-N-G. Dibaca tenang. T-nya itu adalah Tuhan. Jadi untuk bisa tenang, T-nya itu adalah Tuhan. Jadi yang pertama, kita mengingat lagi kepada Tuhan. Perbaiki ibadahnya. Ibu saya cuma zikir aja gitu. Nangis, zikir, memohon istilahnya. Ya kan saya nggak tahu doa apa yang dipanjatkan pada saat itu. Nggak ada orang yang mendengar. Karena cuma zikir saja. Mungkin juga tidak mengucapkan doanya, tetapi mungkin ada harapan yang kuat sekali. Bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sejak itu saya memahami saudara bahwa tempat kita bergantung adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada BI checking, bukan kepada bisnis kita, bukan kepada skill kita, bukan kepada pekerjaan kita, bukan kepada strategi, bukan kepada cara, bukan kepada orang, masyarakat, perbankan dan seterusnya. Tapi tempat kita bergantung yang paling utama adalah bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian si ibu menjual ginjal untuk anaknya yang sedang terbelit utang. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semua rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.